Anda menyadari waktu yang tengah berjalan pada saat ini. Anda menyadari di dalam sebuah ruangan. Anda menyadari bahwa Anda sedang mengikuti acara Zoom pada malam hari ini, pada detik ini. Itulah kesadaran Anda. Itulah kakang kawah Anda. Ketika Anda merasakan suka kepada sesuatu, ketika Anda merasakan benci kepada sesuatu, ketika Anda merasa nyaman kepada sesuatu, dan ketika Anda merasa tidak nyaman kepada sesuatu, itulah pekerjaan dari sadulur getih Anda. Ketika Anda bisa bermain-main logika, bisa menjumlah, bisa mengalihkan, bisa mengurangi, bisa membagi, bisa memperhitungkan secara rasional keuntungan dan kerugian Anda, bisa memperkirakan jarak, bisa menghitung segala apapun dengan secara terperinci. Itulah perbuatan dari adi ari-ari Anda. Ketika Anda mengingat-ingat sesuatu kepada pengalaman yang sudah lampau, atau Anda mengingat-ingat pelajaran masa lalu yang sudah Anda pelajari, dan Anda membutuhkan pelajaran itu karena pada masa sekarang Anda sangat membutuhkannya, dan Anda mengingat-ingat di kedalaman pikiran Anda, di dalam kedalaman otak Anda, maka itu adalah aktivitas dari sadulur puser. Kakang kawah getih adi ari-ari puser sebenarnya adalah kesadaran Anda, perasaan Anda, pikiran Anda, dan ingatan Anda sendiri. Bukan merupakan makhluk lain yang mengikut kepada diri Anda. Bukan merupakan jin yang bisa Anda panggil pada malam-malam tertentu dan menemui Anda, kemudian Anda mintai tolong untuk mengurai segala masalah hidup Anda. Pemahaman sadulur papat yang sedemikian adalah pemahaman keliru. Sayangnya, pemahaman yang semacam ini yang berkembang di luar sana. Sadulur papat adalah unsur jiwa Anda sendiri. Sadulur papat tidak lain adalah kakang kawah yang merupakan kesadaran Anda, getih yang merupakan perasaan Anda, adi ari-ari yang merupakan pikiran Anda, dan puser yang merupakan ingatan Anda sendiri. Inilah pengetahuan asli Jawa terkait dengan sadulur papat kalimo pancer. Ketika berbicara tentang sadulur papat, maka ranahnya masuk ke dalam ranah jiwa. Di luar jiwa terdapat raga yang membungkus jiwa itu sendiri, yang merupakan daya dari roh yang semakin kasar. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau meneliti, kita memiliki 3
bagian tubuh. Pertama, tubuh kasar atau tubuh fisik atau rogo. Kedua adalah jiwa atau tubuh halus. Yang ketiga adalah tubuh penyebab atau ruh kita. Kalau boleh secara kasar kita perbandingkan dengan komponen komputer, walaupun ada beberapa hal bagian yang juga kurang tepat, tetapi pengandaian ini cukup membantu bagi kita. Rogo ibaratnya adalah hardware. Jiwa ibaratnya adalah software. Sedangkan ruh adalah listrik. Tanpa adanya listrik, software maupun hardware tidak berfungsi. Ketika komponen ini harus menyatu, harus ada, sehingga dengan demikian ada yang disebut sebagai komputer. Ketika komponen ruh, jiwa, dan raga ini harus ada, sehingga ada yang disebut sebagai manusia. Satu lur papat yang kita bicarakan pada malam hari ini ada pada wilayah jiwa. Sedangkan Marti, dan Maktum, Sarpen, ada pada wilayah ruh. Jadi sekali lagi, kita memiliki 7 saudara yang mengikuti kita hidup di dunia ini, yang sebenarnya adalah bagian dari diri kita sendiri, bukan personal atau individu lain yang datang dan melekat atau mengikut kepada kita. Dituturkan di dalam naskah Kidung Marmarti, urutan kelahiran dari 7 saudara kita dengan terperinci dituturkan demikian. Ketika ibu yang sudah mengandung tua, sudah merasakan kelahiran jabang bayi, sudah merasakan jabang bayi hendak lahir ke dunia. Ketika ibu sudah merasakan akan hal tersebut, maka Marti muncul dari dada ibu. Marti harus muncul terlebih dahulu karena memastikan bahwa jabang bayi yang lahir harus selamat. Marti harus menjaga keberadaan jabang bayi yang akan lahir aman dari segala gangguan. Dikatakan muncul dari dada ibu berwarna putih. Dan Marti muncul dari dada ibu berwarna merah. Selanjutnya ketuban pecah. Ketika ketuban pecah, maka kakang kawah atau kesadaran jabang bayi sudah
sempurna. Disusul muncul getih atau darah. Ketika getih atau darah sudah keluar, maka perasaan jabang bayi sudah sempurna. Setelah getih atau darah keluar, jabang bayi keluar dari vagina ibu. Bersamaan dengan lahirnya jabang bayi, Maktum Sarpin ikut lahir. Maktum Sarpin memastikan jabang bayi selamat. Sehingga dia terus mendampingi keberadaan jabang bayi. Dikatakan Maktum Sarpin ini merupakan sadulur kang lair bareng sadino. Artinya adalah saudara yang lahir bersamaan waktu, tidak berselisih detik sedikit pun. Marti lahir berselisih detik. Lahir terlebih dahulu. Kakang Kawah lahir berselisih detik, lahir terlebih dahulu. Sadulur getih lahir berselisih detik, lahir terlebih dahulu. Tetapi Maktum Sarpin lahir bersamaan dengan jabang bayi. Maka disebut sadulur kang lahir bareng sadino. Berlanjut, kemudian lahirlah Adi Aryari atau plasenta. Ketika plasenta keluar, maka pikiran jabang bayi sempurna. Begitu plasenta dipotong, tersisa sedikit di pusar jabang bayi. Secara alami 3 hari kemudian potongan usus yang ada di pusar jabang bayi akan lepas. Di dalam istilah orang Jawa disebut pupak puser. Ketika potongan usus di pusar jabang bayi terlepas, maka ingatan jabang bayi akan kehidupan masa lalunya tertutup. Seluruh ingatan akan kelahiran masa lalu tersimpan di dalam bawah sadar jabang bayi dan tidak mungkin akan muncul karena ingatan-ingatan pada kehidupan masa lalu kebanyakan sudah tidak digunakan lagi. Dan jabang bayi sekarang memiliki memori yang baru, siap untuk menerima pengalaman-pengalaman baru, siap untuk menerima pelajaran-pelajaran yang mungkin belum dipelajari pada kehidupan masa lalu. Jadi begitu usus yang menempel di pusar jabang bayi terlepas pada 3 hari setelah jabang bayi lahir, ingatannya akan kehidupan masa lalu tertutup. Demikian sudah terlahirkan Marti, Kakang Kawah, Getih, Adi Aryari, dan yang terakhir adalah Puser. 7 jumlah dari saudara manusia itu sendiri yang sebenarnya adalah
bagian dari diri manusia itu sendiri. Bisa ditampilkan slide tentang bubur weton? Di dalam Kidung Marmarti dianjurkan setiap hari kelahiran manusia, yaitu kalau dihitung di dalam kalender Jawa selama 35 hari, kita dianjurkan untuk memulai ini, yaitu memuliakan saudara kita sendiri yang sebenarnya adalah unsur-unsur jiwa kita sendiri. Memulai ini diwujudkan dalam bubur 5 macam, yaitu bubur putih, bubur merah dan putih dalam satu tempat, kemudian bubur merah dengan sedikit putih di tengah-tengah, dan yang kelima adalah bubur putih dengan irisan gula Jawa, ditaruh di keempat arah dan satu di tengah-tengah. Bubur putih diletakkan di timur sebagai lambang dari kakang kawah atau kesadaran kita. Bubur merah diletakkan di selatan sebagai lambang sadulur getih atau perasaan kita. Bubur separuh merah dan separuh putih diletakkan di barat sebagai lambang dari sadulur adi ari-ari atau pikiran kita. Bubur merah dengan sedikit putih di tengah-tengah diletakkan di utara sebagai lambang dari sadulur puser atau ingatan kita. Bubur putih dengan 5 irisan gula Jawa diletakkan di tengah-tengah sebagai lambang dari pancer atau ruh kita, juga sudah mencakup sadulur marti dan makdum sarpin. Lengkap sudah 7 saudara kita dilambangkan dalam 5 buah bubur yang seyogyanya dibuat setiap 35 hari sekali. Para cantrik Patembayan Jawa Tipo sudah kita berikan wedaran cara untuk memulai sadulur papat kalimo pancer. Dan bagi yang non-cantrik sekarang yang ikut pada acara ini, nanti bisa kita share karena pengetahuan ini pengetahuan umum. Boleh dijalankan oleh cantrik maupun non-cantrik. Merupakan warisan leluhur Jawa yang seyogyanya harus dilestarikan oleh kita sebagai manusia Jawa. Selain 5 bubur yang kita buat, kita juga menyediakan kembang setaman ditaruh di dalam gelas dan diberi air bersih. Kita menyediakan pelita, kalau zaman dulu adalah damar dari sentir, kalau sekarang bisa diganti dengan lilin.
Kemudian 7 batang dupa untuk melambangkan 7 saudara kita, Mar, Marti, Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, Puser, Makdum, Sarpin. 7 juga menyiratkan simbol dari pitulungan. Dalam Jawa, 7 disebut pitu, yang menyimbolkan pitulungan atau pertolongan. Ada mel khusus atau mantra khusus yang juga merupakan warisan dari leluhur Jawa. Ketika kita memulai setiap 35 hari sekali. Melnya adalah sebagai berikut. Yang poyoit mojati. Marti, Kakang Kawah Adi Ari-ari, Getih, Puser, sadulurku papat kalimo pancer, Kang Karawatan lan Kang Nora Karawatan, Kang metu saka marga ino lan Kang ora metu saka marga ino, sarta sadulurku kang lair bareng sadina kabeh, bapanto ana ngarep, ibunto ana mburi, payu diisi dengan keperluannya. Di dalam mantra tersebut disebutkan secara lengkap akan 7 saudara kita. Beberapa perkumpulan di luar sana juga memakai mantra ini, cuma mereka tidak paham kalau kita memiliki 7 saudara. Mereka menyebut-nyebut kaki among, nini among, menyebut-nyebut marti. Ketika ditanya apa marti dan kaki among, nini among, mereka tidak paham. Terus di dalam mel tersebut disebutkan tentang sadulurku Kang Karawatan lan Kang Nora Karawatan. Sadulur Karawatan adalah saudara yang terawat. Apakah saudara yang terawat itu? Saudara yang terawat adalah Kakang Kawah, Getih, Adi Ari-ari, dan Puser. Karena begitu Kakang Kawah, Getih, Adi Ari-ari, dan Puser keluar dari vagina ibu, mereka dibersihkan. Maka disebut sadulurku Kang Karawatan yang terawat. Ada lagi sadulurku Kang Nora Karawatan, yaitu saudara yang tidak terawat. Apakah itu? Marti, dan Makdum Sarpin. Karena keberadaan mereka tidak tampak oleh mata. Selanjutnya disebutkan Kang lair metu, Kang lair saka marga ino, yaitu saudara yang lahir dari vagina ibu, yang tidak lain adalah Kakang Kawah, Getih, Makdum Sarpin, Adi Ari-ari, dan Puser. Sadulurku kang ora metu saka marga ino, yaitu saudara yang tidak keluar dari vagina ibu, yaitu Marti. Dan terakhir disebut sadulurku kang lair bareng sadino. Siapakah itu? Cuma Makdum Sarpin. Karena Makdum Sarpin lahir bersamaan dengan lahirnya Jabang bayi, tidak bersela sedetik pun. Ini pakem ajaran Sadul Papat Kalimo Pancer asli Jawa. Dan mantranya sebenarnya juga
dipakai oleh beberapa perguruan, tetapi mereka tidak memahami mantra tersebut. Bahkan sampai ada yang mengatakan Sadulur kita ada 9 sosok. Bahkan ada yang 45 sosok. Tentu bagi saya ini tidak sesuai dengan pakem Jawa asli. Karena pakem Jawa asli menyebutkan secara tegas, sadulur kita ada 7 macam. Dan penjelasannya juga sangat jelas sekali. Berbeda dengan mereka yang mengatakan sadulur kita ada 9, 10, 11, dan macam-macam. Ketika kita tanya fungsi dan kegunaan sadulur-sadulur tersebut, mereka tidak akan bisa menjelaskan secara jelas. Kembali kepada memulai dengan 5 bubur sebagaimana yang saya tuturkan tadi. Fungsi dari memulai adalah untuk mensinkronkan, mengharmoniskan antara kesadaran, perasaan, pikiran, dan ingatan kita. Karena pahit getir kehidupan, karena beban kehidupan, karena problem dan masalah kehidupan yang membebani kita setiap hari, kadangkala kesadaran kita, pikiran kita, perasaan kita, ingatan kita sedikit banyak kurang harmonis. Maka setiap 35 hari sekali ada upaya pengharmonisan kesadaran, perasaan, pikiran, dan ingatan kita dengan ritual sederhana yang disebut memulai sadulur papat kalima pancer atau yang lebih umum disebut wetonan. Ini merupakan sebuah ritual sederhana yang sebenarnya sangat mudah untuk dijalankan, tetapi efeknya sangat luar biasa. Ketika kita continue, ketika kita sering melakukan memulai sadulur papat kalima pancer dengan membuat bubur 5 macam seperti dalam slide, kebanyakan permasalahan yang membebani kehidupan kita sedikit banyak akan berkurang. Tentu sesuai dengan kadar buah karma kita masing-masing. Tetapi bagi yang menjalankan naluri leluhur, nasihat leluhur, ajaran leluhur, sepahit-pahitnya nasib yang dijalani, maka manis tetap akan bisa dirasakan. Apalagi bagi mereka yang memiliki nasib beruntung, memiliki timbunan buah karma yang cukup banyak, maka kemanisan yang dirasakan akan berlimpah-limpah. Karena bagaimanapun juga nasib kita ini sebenarnya ditentukan oleh hasil perbuatan kita sendiri, baik dalam kehidupan masa sekarang maupun dalam kehidupan sebelumnya. Baik perbuatan kita akan menumbuhkan buah perbuatan baik. Buruk perbuatan kita akan menumbuhkan buah yang buruk. Akumulasi, terkumpulnya hasil buah yang baik dan buruk inilah yang akhirnya menentukan nasib kita sendiri. Kita lahir di mana? Kita lahir di keluarga seperti apa?
kita lahir dalam kondisi kaya atau miskin, kita lahir dalam kondisi sehat atau sakit, kita lahir dalam fisik yang sempurna atau bercacat, kita lahir dalam kondisi beruntung atau kurang beruntung, semua itu merupakan perhitungan secara rinci dari buah perbuatan kita sendiri, buah perbuatan baik maupun buah perbuatan buruk. Sehingga dengan demikian, nasib yang kita jalani sekarang sebenarnya adalah rangkaian kumpulan dari hasil perbuatan kita sendiri. Leluhur Jawa menyadari akan hal tersebut karena leluhur Jawa juga banyak yang menjalani ilmu kasepuhan, kawruh kasepuhan, spiritualitas yang mumpuni. Mereka akhirnya memberikan petuah, memberikan cara, memberikan solusi. Salah satunya adalah dengan mewarisi ilmu memulai sadulur papat kalimo pancer. Diharapkan dengan continue, sering melakukan memulai bagaimana yang sudah dianjurkan oleh leluhur kita, sepahit apapun nasib yang kita jalani, maka jatuhnya tetap terasa manis. Itu harapan, itu efek, itu hasil dari menjalankan ilmu warisan leluhur kita. Tetapi tidak cukup hanya sekedar memulai. Sudah semestinya kita memperbanyak perbuatan bajik, menanam perbuatan-perbuatan bajik, agar buah perbuatan bajik tersebut bisa kita panen baik dalam kehidupan sekarang maupun bisa menjadi tabungan, menjadi saldo buah kebaikan di kehidupan selanjutnya. Jadi jangan terhenti menjalankan ilmu leluhur Jawa semata yang sekedar untuk mempermanis nasib kita, tetapi lebih dari itu, kita juga harus menanam kebaikan agar buahnya bisa kita petik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan selanjutnya. Memulai sadulur papat kalimo pancer bisa dilakukan siapa saja. Bisa dilakukan cantrik patembayan Jawa Dipo maupun non-cantrik. Karena ini sifatnya umum. Tidak diperlukan syarat khusus untuk menjalankannya. Tetapi ketika memasuki lelaku yang lebih dalam lagi, maka diperlukan untuk menjadi cantrik patembayan Jawa Dipo. Dan ketika sebelum menjadi cantrik, diwajibkan melakukan padusan. Gunanya apa? Gunanya adalah mensinkronkan vibrasi jiwa kita dengan keilmuan Jawa Dipo nanti yang akan dilimpahkan. Agar bisa harmonis, sehingga bisa berfungsi sesuai yang diharapkan. Sebelum melakukan padusan, maka vibrasi jiwa seseorang belum tentu bisa sinkron dengan keilmuan Jawa Dipo. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang sudah bisa sinkron, karena mereka ini sebelum mengenal ilmu leluhur Jawa asli sudah sering melakukan tirakat, melakukan riyadhah, melakukan lelaku prihatin, sehingga tanpa sadar getaran jiwanya sudah bisa sinkron. Maka orang-orang seperti ini sebenarnya tidak diperlukan melakukan padusan. Yang dikhawatirkan adalah mereka yang belum sinkron, maka efeknya kadangkala
yang bersangkutan bisa sakit, efek yang paling kecil, atau mendapat beberapa gangguan-gangguan tertentu. Maka ketika ingin mendalami pengetahuan leluhur Jawa terkait Sadulur Papat Kalimo Pancar, terkait manekung yang harus dijalankan untuk mendayagunakan Sadulur Papat Kalimo Pancar, maka seseorang tersebut harus padusan terlebih dahulu. Kakang kawah yang sebenarnya adalah kesadaran kita memiliki fungsi untuk kesehatan kita sendiri. Getih yang sebenarnya adalah perasaan kita memiliki fungsi atau daya kekuatan untuk kewibawaan dan hubungan sosial. Adi-ari yang merupakan pikiran kita memiliki daya kekuatan untuk kerejekian kita. Puser yang merupakan ingatan kita memiliki daya kekuatan untuk perlindungan kita. Sehingga secara mendalam bisa didayagunakan kekuatan dari kakang kawah untuk kesehatan kita. Mendayagunakan sadulur getih untuk kewibawaan dan hubungan sosial kita agar harmonis. Mendayagunakan sadulur adi ari-ari kita agar lancar rezeki kita, berlimpah harta benda, tentu sesuai dengan karma baik kita sendiri. Dan mendayagunakan sadulur puser untuk perlindungan kita, baik perlindungan fisik dari mara bahaya fisik maupun mara bahaya gaib berupa serangan-serangan, kiriman-kiriman dari orang yang berhati buruk. Pendayagunaan dari kakang kawah, getih, adi-ari, dan puser ini juga diajarkan oleh leluhur Jawa. Patembayan Jawa Tipo mewarisi ajaran tersebut dan tentu saja akan dilimpahkan kepada jantrik-jantrik Patembayan Jawa Tipo itu sendiri. Salah satunya dari pendayagunaan kekuatan Sadulur Papat Kalimo Pancar adalah pendayagunaan dari kakang kawah, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan Aji Gumbolo Geni. Kekuatan Aji Gumbolo Geni sebenarnya mengambil dari daya kekuatan kakang kawah, yaitu saudara kita yang dilambangkan dengan warna putih dan terletak di timur. Aji Gumbolo Geni yang akan kita limpahkan kepada jantrik-jantrik Patembayan Jawa Tipo pada waktu dekat ini, semuanya mengacu kepada daya kekuatan kakang kawah. Sehingga nanti manekung yang dilakukan semuanya berfokus untuk membangkitkan daya kekuatan kakang kawah sebagai daya penyembuhan, khususnya untuk mental, psikosomatis, dan mengembalikan kiriman orang yang berhati busuk. Sebagaimana sudah saya
tuturkan pada pertemuan tentang Aji Gumbolo Geni beberapa bulan yang lalu. Aji Gumbolo Geni menyasar penyembuhan jiwa. Karena penyakit yang sekarang banyak diderita oleh manusia, semuanya sebenarnya bersumber dari jiwa manusia itu sendiri. Ketika jiwa manusia sehat, Marti dan Maktum Sarpin juga akan memiliki daya perlindungan yang luar biasa. Sistem imun kita juga kuat, maka virus, bakteri maupun apapun yang akan mengganggu metabolisme tubuh kita juga akan didepak keluar tanpa kesulitan. Ketika daya kekuatan Marti, Maktum Sarpin dan imun kita menurun, maka virus gampang masuk ke dalam tubuh kita dan kita perlu bantuan obat-obatan dari luar. Aji Gumbolo Geni menyasar kepada jiwa, memperkuat imun tubuh kita, dan mengharmoniskan, memperkuat, membangkitkan daya kekuatan Marti dan Maktum Sarpin itu sendiri agar bisa berfungsi secara optimal. Penyakit yang kita derita lagi-lagi kebanyakan berasal dari pikiran kita. Dan senyampang itu masih berada di dalam pikiran, berada di dalam jiwa, maka Aji Gumbolo Geni akan bisa berfungsi untuk membereskannya. Tetapi ketika penyakit tersebut sudah masuk ke fisik, maka perlu bantuan media, piranti, obat-obatan luar untuk bisa menuntaskan penyakit agar bisa sembuh.